Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, kita biasakan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidani ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak tetap sehat, kita semua tetap sehat dan bisa belajar bersama-sama. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan belajar fenomena batas garis pertemuan antara dua lautan atau dua samudra ini yang tidak campur, sesuai dengan Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman ayat 19-20. Kita dengarkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Anak-anakku yang berbahagia, kalau kita lihat arti ayat tersebut adalah dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran surat Ar-Rahman ayat 20-20. Anak-anakku yang berbahagia, untuk materi pada kesempatan hari ini sudah saya sebutkan tadi di atas bahwa fenomena batas garis pertemuan antara dua lautan atau dua samudra, mungkin kamu sudah pernah mendengar atau pernah melihat fenomena tersebut, tapi masih bingung kenapa hal tersebut bisa terjadi. Mungkin jika kamu melihat dari peta, hanya terdapat satu samudra luas yang membentang di seluruh permukaan bumi yang saling bercampur satu sama lain, dan salah satunya hal yang menjadi pembeda hanya pada namanya saja. Faktanya di balik nama yang berbeda ternyata memiliki karakteristik air yang berbeda pula. Jadi menyebabkan adanya pembatas di antara kedua lautan yang saling berdampingan. Maka kita bisa melihat fenomena tersebut di gambar sebelah kanan saya ini, fenomena adanya perbedaan warna air laut. Garis pembatas antara dua samudra sangat terlihat jelas seperti pada gambar tersebut. Gambar tersebut adalah garis pembatas antara dua samudra, sangat terlihat jelas seperti pada gambar tersebut. Seperti halnya batas antara Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik dan Selat Gibraltar. Kedua samudra ini seperti dibatasi oleh dinding tak kasat mata yang tidak membiarkan airnya saling mengalir dan bercampur. Lantas, apa yang membuat keduanya tidak bercampur? Nah, ini kalau kita lihat dari pendekatan sains, jenis air di Samudra Pasifik dan Atlantik memiliki kerapatan, komposisi kimia, salinitas, dan kualitas air yang berbeda yang tampak dari warna kedua perairan. Batas antara dua perairan dan sifat biologis yang berbeda disebut dengan klin laut. Secara fisika, fenomena tidak bercampurnya
kedua air laut, salah satunya disebabkan oleh haloklin. Apa itu anak-anak haloklin? Haloklin adalah perbedaan salinitas yang mencolok pada badan air yang menjadi batas antara perairan. Haloklin akan muncul apabila air samudra atau air lautan paling tidak 5 kali lebih asin daripada perairan sebelahnya. Maka termoklin adalah peristiwa terjadinya penurunan suhu yang cepat dalam perairan air laut. Hal ini dapat menyebabkan air di kedua lautan tidak saling bercampur, seperti halnya air yang memiliki suhu hangat dari arus teluk dengan air yang lebih dingin dari Samudra Atlantik Utara. Pada dasarnya cairan yang lebih rapat seharusnya berada di bawah, yang kurang rapat akan berada di atas. Namun hal ini tidak terjadi pada lautan, karena batas antara lautan nampak seperti garis vertikal. Mengapa tidak horizontal? Nah, ini yang pertama, perbedaan kerapatan di dua lautan tidak terlalu besar, jadi tidak membuat salah satu air turun atau naik. Namun perbedaan kerapatan ini cukup untuk mencegah keduanya bercampur. Inersia atau kelembapan. Ini yang kedua adalah inersia atau kelembapan. Inersia adalah suatu bentuk perlawanan terhadap gaya atau kelembapan untuk mempertahankan posisinya. Salah satu gaya inersia adalah gaya Coriolis yang mempengaruhi objek apabila objek itu bergerak dalam pergerakan sistem poros. Sederhananya, objek-objek yang ada di bumi ini menyimpang dari jalurnya yang menyebabkan objek tidak bergerak lurus, tapi menyimpang searah jarum jam di belahan bumi utara dan berlawanan dengan arah jarum jam di belahan bumi selatan. Efek Coriolis pada lautan yang menyebabkan arah arus laut di Samudra Pasifik dan Atlantik berbeda. Yang selanjutnya, yang ketiga, memiliki ikatan molekul atau kekuatan tarik permukaan yang menyebabkan molekul-molekul benda saling terikat. Kedua samudra memiliki tarik permukaan yang berbeda yang dapat menghalangi airnya saling bercampur. Anak-anakku yang berbahagia, di sini kalau kita kaitkan di dalam Al-Quran, ini sudah jelas sekali bahwa membatas dua perairan dalam Al-Quran. Tadi sudah kita dengarkan Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui batas. Anak-anakku yang berbahagia, kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Jawahir fi tafsir Al-Quranul Karim, menerangkan atau menafsirkan aliran air yang bertemu. Dua air tersebut adalah air laut yang asin dan air laut yang tawar rasanya. Keduanya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Tantawi Jauhari, penyebab kedua lautan tersebut tidak saling bercampur satu sama lain dikarenakan adanya pembatas bersifat ilahiyah. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kita mempelajari yaitu pertemuan dua laut yang tidak bercampur, maka kita bisa mengambil hikmahnya atau manfaatnya. Anak-anakku yang berbahagia, kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan dua laut dalam Islam atau secara Islam. Yang pertama adalah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah ada di dalam Al-Quran pertemuan dua laut yang tidak bercampur adalah bukti
nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keajaiban ciptaannya. Ini memperkuat keimanan seorang muslim terhadap kekuasaan dan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur alam semesta ini. Yang kedua, manfaatnya adalah pelajaran tentang batas dan aturan Allah. Fenomena ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam ini memiliki batas dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Seperti halnya manusia yang memiliki aturan syariat yang harus ditaati. Begitu pula laut yang memiliki batasan meskipun tampak bertemu. Yang ketiga adalah manfaat bagi ekosistem dan kehidupan. Secara ilmiah, pertemuan dua laut dengan kadar garam yang berbeda menciptakan lingkungan unik yang menjadi habitat bagi berbagai jenis makhluk laut. Ini mencerminkan bagaimana Allah menciptakan keseimbangan dalam kehidupan dan mengajarkan manusia pentingnya menjaga keseimbangan alam. Anak-anakku yang berbahagia, manfaat yang keempat adalah sebagai sumber rezeki bagi manusia. Laut adalah sumber utama di perikanan dan perdagangan. Dengan adanya pertemuan dua laut, berbagai jenis ikan dan makhluk laut hidup berkembang, memberikan manfaat ekonomi dan pangan bagi manusia. Ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, manfaatnya adalah simbol persatuan dalam keberagaman. Seperti dua laut yang bertemu tetapi tidak mempertahankan karakteristiknya masing-masing. Manusia pun bisa hidup berdampingan dalam keberagaman tanpa harus menghilangkan identitasnya. Islam mengajarkan umatnya untuk saling menghormati dan menjaga keharmonisan dalam perbedaan. Anak-anakku yang berbahagia, kesimpulannya adalah pertemuan dua laut dalam Islam bukan hanya fenomena alam biasa, tetapi juga memiliki makna spiritual dan hikmah mendalam yang mengajarkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keseimbangan alam, serta pentingnya bersyukur dan menjaga lingkungan. Anak-anakku yang berbahagia, demikian tadi yaitu materi tentang dua lautan, yaitu salah satunya adalah sebagai tanda kebesaran Allah. Jadi pertemuan dua lautan yang tidak bercampur adalah sebagai bukti bahwa sebagai tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir ini adalah satu, tanda kebesaran Allah. Dua, pelajaran tentang batas dan aturan dari Allah. Yang ketiga adalah manfaat bagi ekosistem dan kehidupan. Yang keempat, sumber rezeki bagi manusia. Yang kelima, simbol persatuan dalam keberagaman. Anak-anak, untuk tugas hari ini, yang pertama yaitu menulis Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Jadi ditulis dengan baik dan benar. Dan yang kedua, dituliskan artinya juga, yaitu artinya Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Yang selanjutnya anak-anak merangkum yaitu tentang pertemuan dua laut yang tidak bercampur adalah bukti nyata kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditulis di kertas atau di buku boleh, atau di dokumen, dan nanti dikirim di classroom juga boleh. Tetap semangat anak-anak. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lihatlah orang ini guys. Apa yang sedang dia lakukan? Dia mencampur kedua air yang tidak menyatu ini ke dalam wadah percobaannya. Hasilnya sungguh menakjubkan. Setelah ia bolak-balikkan campuran itu, air yang tadinya butek menjadi jernih. Ada yang tahu percobaan apa yang dia buat? Pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu namun di antaranya memiliki batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda, dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad silam dalam surah Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batasan yang tidak dilampaui masing-masing. Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20.